Di sini saya ingin jelaskan bottoming terjadi biasanya itu akan ada volatilitas yang sangat tinggi dalam satu hari. Biasanya kita melihat marketnya itu tidak boleh close di bawah area low yang hari pertama gitu. Jadi bantu saya untuk mencapai 10 likes buat nanti kita akan bahas saham-saham yang lain dan juga tips dan trik yang lainnya. Disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan ini bukan ajakan beli dan juga jual. So teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Oke, langsung aja kita akan langsung lihat ya. Seperti janji saya kemarin bahwa ketika kita mencapai 15 likes atau 10 likes ya, at least 10 likes, saya akan buatkan satu video bagaimana kita melihat satu saham ini apakah sudah bottoming atau belum dari proses penurunannya. Ya, saya bilang penurunannya dari time frame besar. Jadi ini penurunan yang major ya, bukan penurunan harian dan tidak terjadi setiap saat. Ya, terakhir kali kita terjadi itu momen COVID. Jadi ya, saya akan buatkan video ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan guidance agar nanti teman-teman nggak bingung dan tidak terkecoh oleh influencer-influencer di luaran sana. Seperti itu. Langsung aja kita akan coba cek ya di daily time frame, weekly dulu ya yang pertama kayak biasa. Weekly-nya ini kita sudah confirm masuk ke dalam struktur reversal ya. Ini kita pertama kali membentuk lower low dan biasanya akan mencari lower high untuk melanjutkan lower low. Tapi belum tentu ini akan terjadi untuk membentuk lower high. Kenapa? Karena momen COVID kemarin kita tidak membentuk lower high ya. Ternyata kita cuma lower low sekali lalu double bottom dan reversal seperti itu. Bisa saja hal tersebut terjadi lagi. Jadi lower low yang kali ini kita mungkin akan sedikit jauh, misalnya di 7.000. Atau mungkin kita di support berikutnya ada di sekitar 6.000, itu juga bisa. Jadi sekitar 1.000 ya, 8.000 jebol, 7.000 jebol, 6.000 bisa jadi area support berikutnya. Tergantung dari tingkat keparahan isu yang beredar saat ini gitu. Karena memang secara statistik bahwa proses penurunan yang dalam itu akan dibarengi oleh rebound yang sangat signifikan seperti itu. Jadi itu sedikit intermezzo yang teman-teman bisa lihat. Lalu kita masuk ke daily time frame. Di daily time frame ini kita sudah mendapatkan konfirmasi untuk jebol dari 8.200 dan 8.200 ini sudah dijebol ya. Meskipun memang kita masih belum closing di hari ini, tapi saya melihat masih ada potensi bahwa kita nanti punya area support berikutnya di 8.000. Hopefully 8.000 nggak jebol. Tapi kalau kita melihat dari outflow yang terjadi beberapa hari ke belakang seperti ini, kayaknya 8.000 itu agak susah untuk dipertahankan. Why? Ya, karena memang aksi buangnya masih cukup deras dan 8.000 saya rasa masih harga yang cukup mahal menurut saya untuk mereka kembali buyback lagi. Kayaknya mereka masih akan melanjutkan untuk aksi taking profit di bulan ini. Itu sampai closing bulan Maret nanti harusnya masih dalam keadaan bearish gitu. Area support yang saya lihat itu yang pertama ada di sekitar 7.200. Teman-teman bisa pantau ya kalau jebol dari 8.000. Nanti kita akan coba lihat lagi di 7.200 seperti itu. Tapi di sini kan saya bukan membahas untuk area support BPCA ya. Saya akan bahas dari area bottoming-nya itu seperti apa sih contohnya. Nah, teman-teman kan bingung ya buat teman-teman yang memang baru masuk di market dan belum kenal di momen COVID kemarin. Saya akan coba tunjukkan ketika momen lower low kemarin gitu. Ya, lower low kemarin itu sudah valid di sini ya. Kita lihat dia sudah jebol dari area 5.100. Ini merupakan area low yang sangat penting dan itu sudah dijebol. Jadi ini lower low-nya sudah valid gitu. Dan di momen-momen dia penurunan, di momen-momen seperti ini biasanya akan terjadi kepanikan yang sangat-sangat masif gitu. Semua orang skeptis tentang Indonesia di momen COVID kemarin dan di dana masa depan. Lalu apalagi ya yang terjadi biasanya kemarin itu saya lihat tidak ada masa depan ya. Lalu COVID itu akan berkepanjangan, percuma nabung saham, bla 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 bla, dan ya yang buruk-buruk lah saya lihat. Tapi ya nggak bisa kita pungkiri ya, setiap ada crash selalu dibarengi dengan rebound yang signifikan. Jadi ya nggak usah fanatik lah ya sama isu-isu yang di luar sana, itu kan semua berita yang digoreng gitu. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita cari bottoming. Di sini saya ingin jelaskan bottoming terjadi biasanya itu akan ada volatilitas yang sangat tinggi dalam satu hari ya. Biasanya ketika kita cuma volatilitasnya drop ya sekitar 10% setiap hari, ini sekitar 8-10% ya, 10% maksimal, 7%, lalu hari ini 7% juga, besoknya juga 7%, tiba-tiba kita punya volatilitas yang sangat lebar gitu ya. Kita open di tanggal 20 Maret, itu di 4.700 untuk BPCA, dan dibawa naik ke atas 13%,
dibawa turun juga 8%, tapi kita closing, maaf, opennya di sini ya ternyata 4.600, berarti gap down lagi sedikit. Setelah itu kita naik sekitar 17%, turun lagi 5%, lalu kita closing dalam keadaan 2%. Ini ciri-ciri yang pertama. Jadi teman-teman perlu perhatikan ciri-ciri yang pertama, untuk market itu reversal selalu adanya volatilitas yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat dengan volumenya yang juga di atas rata-rata biasanya. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat volumenya di atas rata-rata. Untuk inflow saya nggak bahas dulu karena memang biasanya nggak ada inflow yang masuk, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang pertama, volatilitasnya itu selalu tinggi. Gitu. Besoknya kita melihat marketnya itu tidak boleh close di bawah area low yang hari pertama gitu. Kenapa kok nggak boleh close di area low hari pertama? Karena kalau dia close di bawah itu berarti dia akan melanjutkan penurunannya lagi, membentuk lower low lagi. Tapi selama dia nggak close di sana, dia konsolidasi, kocok-kocok di sini, nggak masalah gitu ya. Kita masih bisa perhatikan. Lalu konfirmasi kita ya seperti biasa, harus ada engulfing yang close di atas area candlestick hijau hari pertama seperti itu. Jadi konfirmasi kita baru kita dapatkan untuk proses bottoming itu di sini. Ini merupakan key moment dari BBCA mengalami bottoming marketnya. Gitu. Kunci yang pertama, dia tidak boleh jebol dari area low sebelumnya. Kunci yang kedua, dia harus berkonsolidasi dulu, atau kalau nggak konsolidasi dia mau naik langsung boleh, tapi harus close di atas area candlestick hijau di hari sebelumnya. Gitu ya, teman-teman bisa catat dua skenario atau dua kriteria penting yang harus teman-teman perhatikan. Jadi memang ketika kita mencari area bottoming itu kita nggak bisa melihat yang namanya flow, itu masih biasanya belum masuk ya. Jadi agak lagging kalau flow, nggak masalah, kita nggak lihat. Yang kedua, fundamental kita juga nggak bisa lihat. Fundamental itu nggak bisa melihat kapan saham itu akan berhenti turun. Jadi teman-teman buat yang pecinta fundamental, sementara di hold dulu untuk fundamentalnya. Fundamental itu bisa dijadikan sebagai target area, itu boleh. Tapi kalau kita melihat fundamental sebagai target penurunan, saya kira selama masih ada yang buang, saya kira fundamental itu juga masih nggak berlaku gitu ya. Jadi kita harus melihat yang paling bisa diandalkan itu technical untuk melihat yang namanya proses bottoming itu sudah terjadi atau belum gitu. Nah, teman-teman lihat ya, setelah dia mengalami candlestick 4 hari ini, apa yang terjadi? Dia tidak pernah menyentuh lagi area low yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Low-nya yang terakhir itu di sini sekitar 4.600. Setelah itu sampai hari ini kita nggak pernah lagi menyentuh yang namanya area 4.300 ya, sampai hari ini. Jadi ini bisa sangat valid dan sangat-sangat manjur untuk proses bottomingnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya untuk hari ini untuk BBCA, apakah volatilitas yang tinggi itu sudah ada? Ada. Jawabannya di tanggal 18 Maret. Volumenya cek, oke. Volatilitasnya minus 3%, nggak terlalu gede, tapi ya oke lah ya, boleh kita anggap sebagai volatilitas yang cukup besar karena volumenya juga sangat besar ya, di atas rata-rata semenjak tahun 2024 kemarin. Tinggal kita lihat apakah dia jebol dari area low yang di 8.075. Kalau dia jebol berarti ini bukan bottoming. Ini dia akan membentuk lower low yang baru. Tapi kita lihat dari proses outflow yang terjadi di tanggal 18 kemarin, saya kira ini masih akan membentuk lower low yang baru untuk BBCA. Nanti teman-teman bisa pantau sendiri dari kriteria yang sudah saya berikan, apakah nanti market BBCA ini sudah bottoming ataukah belum, seperti itu. Satu contoh dari BBCA. Kita akan buat contoh yang kedua di BBNI ya. BBRI sudah sering kita bahas, BBNI ini jarang kita bahas ya. Jadi kita akan coba lihat, saya juga nggak tahu bottomingnya kapan. Bentar ya, tahun 2020 kayaknya ini deh. Oh enggak, bukan ini. Ini 2020. Nah, ini lebih curam lagi ya. Teman-teman bisa lihat dropnya gila parah. Dari top to bottom 60%. Tapi dari very top to bottom 70% ya. BBNI bisa drop 70% kapan lagi ya, teman-teman lihat. Satu yang ingin saya bahas, dia sudah valid untuk lower low ya, jebol dari area low di sini, jebol dari low di sini, jebol dari low di sini, akan di sini dan di sini, itu sudah jebol semua. Jadi ya mau dikata apa ya, memang sudah jebol semua marketnya. Lalu kita lihat proses bottomingnya yang terjadi seperti apa. Nah, syarat pertama, volatilitas harus ada. Teman-teman lihat di tanggal 26 Maret, ini bukan 20 Maret ya, 20 Maret dia masih drop, 26 Maret ya, berbeda sama BBCA ya, saya nggak janjian ya.
Teman-teman bisa lihat volatilitas yang pertama, cek ya. Kita cek hijau. Nggak harus hijau sebenarnya, merah pun nggak masalah. Yang penting harus ada volatilitas. Di sini ada volatilitas, marketnya tapi cuma drop 7%. Jadi kita nggak bisa anggap. Jadi kita fokus sama candlestick hijau di tanggal 26 Maret ya. 26 Maret hijau, cek ya. Volatilitas oke. Sekitar 16% kenaikan dalam satu hari. Volumenya oke, cek. Berarti kita sudah masuk checklist yang pertama. Checklist yang kedua, dia harus close di atas area high-nya yang terakhir. Hari kedua langsung close di atas hari 2. Cek. Berarti ini sudah kita bisa katakan valid untuk reversal. Tinggal kita cari untuk area entry-nya. Ya, area entry-nya untuk yang ini kan agak gampang ya, kalau kita lihat ini membentuk gap. Jadi teman-teman bisa antri di area gap-nya seperti itu. Gap-nya itu ya antri di area closing candle hari pertama aja di sekitar 1800. Dikasih, setelah itu dia nggak pernah kembali lagi di harga area low 1400. Cuma memang stop loss-nya harus lebar ya. Teman-teman entry di sini, stop loss-nya teman-teman harus taruh di bawah area low yang terakhir gitu. Jadi agak lebar. Tapi teman-teman bisa targetkan sebenarnya untuk di area order block yang paling atas ini untuk area taking profitnya. Kenapa kok ada order block yang ada di atas? Karena memang kita nggak punya order block lagi ya. Di sini ada drop bis drop, tapi cuma 3 candle, kurang begitu kuat menurut saya. Saya lebih prefer untuk ambil di 3400, 3500 untuk BBNI. Memang sudah dapat ya 1:5, tapi agak panjang memang waktunya ya. Nggak bisa kita pungkiri ini waktunya dari sini ke sini itu sekitar 277 hari, hampir 1 tahun ya. Ya, Maret 9 bulan untuk bisa mencapai sana. Tapi 1:5 risk to reward ratio sih menurut saya sangat-sangat worth it ya untuk kita perjuangkan untuk 1:5 untuk BBNI. Jadi teman-teman bisa pantau aja gitu untuk syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk checklistnya ada 2 itu, simple dan teman-teman bisa langsung praktekkan di semua market saham Indonesia gitu. Dan momen ini pasti akan berulang kembali ya. Tinggal kita lihat nanti di momen-momen sekarang ini seperti ini ya, volatilitasnya masih belum besar dan juga proses penurunannya juga masih cukup deras gitu ya. 3800 ini akan dijebol lagi dan kita akan coba cari supportnya di lain kesempatan nanti gitu. Ini yang paling kelihatan ya, support low-nya yang paling kelihatan 3650 ini paling kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ketika market itu sudah menunjukkan bottoming, teman-teman nanti bisa coba pakai 2 cara yang saya sebutkan tadi dan juga bisa dipraktekkan langsung di market tanpa perlu menunggu saya live, ataukah teman-teman melihat influencer-influencer yang lain yang menebar fear di sana. Teman-teman nggak usah perhatikan, fokus sama 2 saham yang 2 kriteria yang sudah saya berikan tadi ya. Disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan ini bukan ajakan beli dan juga jual, so teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri seperti itu. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh bantu untuk like ya, 10 video 10 likes ya minimal, seperti yang momen kemarin 10 likes. Nanti kita akan coba bahas market yang lainnya ya. Jadi bantu saya untuk mencapai 10 likes buat nanti kita akan bahas saham-saham yang lain dan juga tips dan trik yang lainnya. Thank you semua, good luck.